Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyatakan dampak letusan Gunung Semeru mengakibatkan kerusakan sejumlah infrastruktur, salah satunya adalah rusaknya jembatan yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dan Malang. Bupati Lumajang juga menyatakan letusan kali ini lebih besar dari letusan sebelumnya. Masyarakat di lereng Semeru juga telah dievakuasi dan berikut petikan wawancara dengan Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Ya, Mas Andra. Ya, Pak Thorik, kami ingin informasi lebih detail terkait dengan erupsi di Semeru ini. Kira-kira saat ini apakah asap tebal masih keluar dan masih membesar untuk volumenya di sekitar Gunung Semeru, Pak? Ya, betul. Sekarang masih terjadi hujan yang beserta dengan awan ya, yang itu tentu dari erupsi Semeru. Dan baru saja saya mendapatkan laporan dari teman-teman di lokasi jembatan yang menghubungkan antara Kecamatan Pronojiwo dengan Candipuro putus. Jembatan, Pak ya? Jembatan, ya, jembatan. Pak ya? Dan jembatan ini menghubungkan antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Saya sekarang sedang mempersiapkan untuk proses kedaruratan ini. Saya juga ingin sampaikan informasinya bahwa betul Gunung Semeru ini di Lumajang. Tadi malam sekitar jam 12 hingga jam 1.30 dini hari, intensitas turunnya lava pijar itu tinggi. Beberapa kali ada letusan lava pijar, tetapi pada pagi hari tadi keadaan tidak mengkhawatirkan dari pemantauan yang ada di lapangan. Baru ketika jam 12 siang hingga jam 3 ini hujan sangat lebat dan sekitar jam 15.30, sekitar jam 15.15 awan yang dari Semeru ini, yang dari erupsi Semeru ini, guguran awan ini turun beserta hujan. Ini yang keadaan hingga hari ini kami masih di beberapa kecamatan mengalami kegelapan. Dan sekarang masih berlangsung hujan beserta turunnya awan ini. Terutama di dua kecamatan, Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro. Iya, Pak Thorik, tadi Anda mengatakan bahwa sejak semalam itu sudah muncul larva pijar begitu ya dari Gunung Semeru. Nah, ini artinya memang sudah ada tanda-tanda aktivitas Gunung Semeru meningkat. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak terkait untuk memperingati masyarakat bahwa kondisi Gunung Semeru semalam itu sudah mulai meningkat aktivitasnya? Ya, sekarang ini masyarakat sedang proses evakuasi. Jadi ada beberapa kecamatan yang di lereng Semeru ini yang masyarakatnya sudah terlatih untuk keadaan kebencanaan kedaruratan. Misalnya jalur evakuasinya, kemudian pos evakuasi, kemudian siapa yang harus diprioritaskan untuk evakuasi, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan, dan masyarakat yang secara cepat siapa yang prioritas membantu dan siapa yang prioritas dibantu. Nah, memang keadaan yang kami sendiri tidak dapat memprediksi, terutama keadaan erupsi yang sore hari ini terjadi. Ini lebih besar daripada erupsi yang tahun lalu dari Gunung Semeru itu. Oke, artinya masyarakat sudah bisa mengantisipasi kalau misalnya terjadi erupsi di Gunung Semeru. Nah, ya, tetapi Mas Andra, tapi begini, ini sekarang keadaannya lebih besar, ya? Lebih besar daripada yang tahun lalu. Ada barusan saya mendapatkan voice dari beberapa masyarakat yang terjebak dalam rumah dan rumahnya hancur, kemudian beberapa jembatan yang hancur, kemudian ada beberapa fasilitas umum yang juga sekolah misalnya hancur. Tetapi saya belum bisa melaporkan kepastian terkait dengan berapa desa, berapa kecamatan. Kami akan persiapkan dulu kedaruratan ini untuk supaya masyarakat segera ada dapur umum yang segera kami buka. Artinya sudah dipastikan bahwa beberapa infrastruktur di sekitar Gunung Semeru, khususnya di Kabupaten Lumajang ini rusak akibat erupsi Gunung Semeru, Pak ya? Baik itu jembatan, rumah, begitu? Ya, betul. Tapi saya belum bisa memastikan ya soal kerusakannya ya. Tapi saya pastikan dari sekian informasi yang terus update kepada saya, ya betul ada terjadi beberapa kerusakan.
Oke, nah bagaimana kemudian dengan jembatan yang putus menghubungkan antara Kabupaten Malang dan juga Lumajang itu, apa yang langkah konkret yang langsung dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Lumajang, Pak? Ya, ini mengkhawatirkan ya, karena jembatan ini menghubungkan dua kecamatan yang memang harus ditangani cepat hari ini. Begitu jembatannya putus, ya kita masih berpikir harus lewat mana, karena itu satu-satunya jembatan, itu jalan nasional yang menghubungkan antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Tentu saya segera akan koordinasi dengan Kabupaten Malang untuk minta bantuan di sekitar perbatasan Malang untuk membantu daerah kecamatan yang tadi karena putus jembatan itu kita tidak bisa mengakses. Oke, apakah jembatan ini merupakan akses juga untuk mengevakuasi korban yang ada di sekitar Gunung Semeru, Pak? Iya, ini jembatan satu-satunya, Mas. Yang menghubungkan antara dua kecamatan ini dan menghubungkan antar kabupaten. Dan ini berarti bahwa masih banyak masyarakat yang terisolir di sekitar Gunung Semeru karena jembatannya putus, kita tidak bisa mengakses ke mereka, begitu Pak ya? Iya. Nah, untuk masyarakat pastinya terjadi itu. Ya, kira-kira apa nih harapan kepada pemerintah, mungkin pemerintah pusat dan juga BNPB pusat agar segera bertindak melakukan langkah-langkah konkret untuk bisa mengevakuasi warga yang terjebak atau terisolir di sekitar Gunung Semeru? Ya, saya sekarang ini baik pun yang lain, saya sedang komunikasi dengan Ibu Gubernur untuk memastikan bahwa kami perlu diintervensi, kami perlu dibantu, dan saya berharap BNPB juga segera melakukan penanganan darurat hingga kami bisa terbantu untuk penanganan beberapa keadaan yang memang kami butuh intervensi dari beberapa instansi yang lain. Total ada berapa kecamatan yang terdampak, Pak? Saya belum bisa memastikan soal kecamatan terdampak, soal desa yang terdampak, soal berapa orang, kerusakannya bagaimana, saya belum memastikan. Yang saya pastikan hari ini betul ada di Semeru dan keadaannya sangat mengkhawatirkan. Kedaruratan ini juga harus kami dibantu, dan tentu ini membuka beberapa perencanaan untuk posko dapur umum, kemudian bantuan-bantuan yang lain yang juga diperlukan untuk kedaruratan masyarakat yang ada di lokasi bencana. Total masyarakat yang sudah melakukan atau yang sudah mengungsi di posko-posko pengungsian sudah ada berapa banyak, Pak? Ya, saya sekali lagi belum bisa memberikan kepastian soal data validasi itu ya. Tapi yang ingin saya pastikan bahwa sekarang proses evakuasi sedang berjalan. Soal berapa orang, soal berapa kecamatan, soal berapa desa kami belum bisa menginformasikan karena sekarang sedang terjadi antara awan yang turun dengan hujan yang juga turun. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses evakuasi ini, Pak Thorik? Ya, yang utama tentu yang berkenaan dengan kedaruratan ya, kebencanaan BPBD. Tetapi masyarakat yang ada di sekitar lereng Semeru ini, mereka sudah terlatih untuk siapa saja yang diprioritaskan untuk dievakuasi. Misalnya lansia, kemudian anak-anak, kemudian perempuan, ibu hamil. Nah, mereka sudah pada posisi mengerti soal itu. Sekarang ini tentu tidak bisa bicara siapa instansinya. Ya, bersama-sama masyarakat yang mengerti tentang kebencanaan menjadi bagian dari kebersamaan untuk sama-sama mengevakuasi. Saya kira itu, saya mohon maaf, saya harus terus koordinasi dengan pihak yang lain. Terima kasih banyak Pak Thorik. Kami akan terus mendoakan yang terbaik tentunya untuk masyarakat Lumajang. Terima kasih. Ya, pemirsa, itu dia tadi penjelasan dari Bupati Lumajang.